Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiningsih, yang mana saya berasal dari Kota Malang dan bertugas di SMP Negeri 3 Batanghari yang sangat saya cintai. Awal pendidikan kami dari SD, SMP maupun SMA di Kota Malang, dan dilanjutkan di universitas atau yang dahulu namanya IKIP, ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin sekarang sudah tidak lagi namanya IKIP. Kemudian setelah lulus, kebetulan suami saya orang Batanghari dan kami pindah ke sini. Kemudian ada tetangga kami yang kebetulan mengajar di SMP Negeri 3 yang memang betul-betul membutuhkan seorang guru yang lulusan dari universitas, dan kebetulan waktu itu kepala sekolahnya almarhum Bapak Amir, dan kebetulan waktu saya mendaftar untuk ikut bergabung dengan guru-guru SMP Negeri 3, alhamdulillah kami diterima sebagai guru honor. Waktu masuk di SMP 3 ini tahun 1996. 10 tahun kemudian ada program SBY, ya, tahun 2007 alhamdulillah saya menjadi CPNS. Dan waktu itu teman saya yang sekarang masih tugas di SMP 3, teman honor saya yaitu Pak Junaidi, ya, teman lama tapi kami anggap sebagai saudara atau adik saya sendiri, ya, yang selama ini memang menemani saya dalam bekerja. Oh ya, pernah saya menjadi kepala perpustakaan, kebetulan kepala perpustakaan di Batanghari, di SMP Negeri 3 ini. Mungkin masih membutuhkan kepala perpustakaan yang mana memang betul-betul perpustakaan itu merupakan fungsi pokok, ya. Jadi istilahnya perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Jadi mau tidak mau perpustakaan harus ditata dengan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kebutuhan dari siswa SMP 3, ya. Dari tahun 2007 sampai kemarin 2019, jadi hampir 12 tahun menjadi kepala perpustakaan. Dan di masa-masa saya menjabat jadi kepala perpustakaan itu, yang sangat berkesan adalah saya bisa membawa nama baik SMP Negeri 3 ke tingkat provinsi, ya. Dan berhasil membawa nama SMP Negeri 3 Batanghari menjadi juara 2 se-provinsi Jambi. Kalau untuk menjadi guru, saya kira jelas itu cita-cita, karena saya masuk di sekolah perguruan tinggi yang memang jurusan keguruan dan ilmu pendidikan di situ. Untuk kegiatan yang lain di SMP Negeri 3 ini memang saya suka sekali dengan tanaman, hobi. Selain merawat, ya, saya juga rasanya kayak punya tanggung jawab, ya. Kalau dimanapun, kalau saya ditempatkan seperti di perpustakaan dulu, kalau namanya perpustakaan bukan hanya tempat buku saja, tapi juga merupakan tempat wisata. Jadi anak-anak nyaman di sini, ya. Di dalam ruangan pun banyak dulu kembang-kembang hidup di sini. Setelah saya tidak lagi jadi pengurus perpustakaan, tapi saya masih juga ingin sekali menyumbangkan tenaga saya untuk merawat bunga, terus menata, dan ikut melestarikan kembang-kembang yang ada di SMP Negeri 3, sehingga bagaimana cara
menampakkan bahwa SMP 3 ini mempunyai nilai yang lebih dari SMP yang lain. Jadi saya tunjukkan bahwa ini loh SMP Negeri 3, bahwa SMP Negeri 3 itu sangat asri. Memang saya menyukai tanaman dari kecil ya. Sewaktu mengikuti orang tua saya kebetulan suka tanaman, suka kembang, dan itu yang ada dalam diri saya. Jadi saya sampai gini pun suka tanaman. Walaupun di sekolah, di rumah pun juga banyak tanaman. Bisa bergaul dengan keluarga besar SMP Negeri 3 Batanghari. Guru-guru yang saya cintai. Dan masih banyak. Karena di sini jiwa kekeluargaannya sangat kental sekali. Saya bangga dengan kehidupan yang ada di SMP Negeri 3 Batanghari ini. Makanya saya sulit untuk melupakan, atau istilahnya katanya mau pindah. Pesan saya jagalah keakraban dan keutuhan kerukunan dalam pergaulan di lingkungan SMP Negeri 3 ini. Kemudian selalu menjaga persahabatan kekeluargaan. Yang paling berkesan mungkin yang pertama ini ya, kalau maaf ini tadi saya sampaikan ya, kalau dengan Bu Jajima mungkin saya lebih dekat. Ya pertama, kalau ada 17 Agustus ya, selalu membantu Bu Jajima dalam penampilan anak untuk berbaris, atau lomba-lomba sering saya diberikan tugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mendampingi anak lomba. Alhamdulillah kebetulan yang pernah saya dampingi itu selalu mendapatkan nomor untuk SMP Negeri 3. Inilah suatu kebanggaan tersendiri. Harapan saya untuk siswa kita, anak-anak, ayolah nak, belajarlah lebih giat lagi. Walaupun pandemi, tapi kita masih ada kesempatan untuk belajar. Janganlah melupakan belajar, karena belajar adalah suatu kewajiban kalian sebagai pelajar yang kedepannya menjadi orang yang itu harapan adalah menjadi orang yang sukses, yang mana nanti sangat berguna bagi diri kalian, keluarga, bangsa dan negara. Ibu Martiningsih adalah salah satu sosok guru SMP 3 Batanghari yang sangat luar biasa. Kehadiran beliau di SMP 3 Batanghari ini sudah meninggalkan banyak kenangan yang indah dengan dedikasinya selama ini. Mulai dari beliau mengelola perpustakaan, kami mendapatkan bahwa perpustakaan SMP 3 ini terkelola dengan baik, rapi, bersih, dengan program-program perpustakaan yang sangat aktif. Kemudian di samping itu Ibu Martiningsih juga adalah tokoh utama dalam mengelola taman di SMP 3 Batanghari. Kehadiran Ibu Martiningsih lah membuat SMP 3 Batanghari ini memiliki taman-taman yang indah dengan bunga-bunga yang selalu segar yang dikelolanya bersama Ibu Jajima. Nah, tentunya dengan kepergian Ibu Martiningsih nanti ini akan membuat kami akan merasa kehilangan. Untuk itu saya berharap Ibu Martiningsih setelah memasuki masa purna tugas ini tetap bisa mengabdikan dirinya di SMP 3 Batanghari, menghabiskan waktu bersama kami di sini. Kami ingin Ibu Martiningsih tetap mengelola taman di SMP 3 Batanghari. Tentu doa kami semua semoga Ibu Martiningsih selalu sehat, selalu bahagia, dan bisa menikmati masa purna tugas nanti dengan kreativitas yang positif dan tetap berada di lingkungan SMP Negeri 3 Batanghari. Selamat
Kepada Ibu Martiningsih, semoga sehat selalu. Menurut saya, hal positif yang perlu dicontoh dengan Ibu Martiningsih, yang pertama, itu suka bekerja keras tanpa memandang waktu. Yang kedua, ikhlas dalam bekerja, dalam hal apapun. Nah, terutama dengan berkaitan tanaman. Nah, tanaman ini perlu jiwa keikhlasan dan totalitas yang penuh. Sehingga yang kita tanam, yang kita tata itu akan menjadi indah. Nah, jadi intinya di sini totalitas dan keikhlasan. Nah, itu saya dapat sepenuhnya dari Bu Ning yang sudah memberikan banyak pengalaman kepada saya, dan itu perlu dicontoh. Ya. Selama bekerja dengan beliau, banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saya juga sudah menganggap beliau seperti ibu saya sendiri. Yang saya ingat selama bekerja sama dengan beliau, selalu antusias dalam membenahi perpustakaan. Selamat purna tugas dan jangan lupakan saya, Bu E. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMP Negeri 3 Batanghari bernama Junaidi SPDI, mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Saya bertugas semenjak tahun 1996 tanggal 22 Juli. Dan pada saat saya masuk SMP Negeri 3 Batanghari, saya juga menemukan kawan yang sama senasib dan seperjuangan, yaitu teman saya atau saudari saya, Bu Dr. Anda Martiningsih, yang pada saat itu dia mengajar pendidikan Pancasila atau PNP, atau juga sekarang disebut dengan PKN, pendidikan kewarganegaraan. Kami sama-sama berjuang sebagai guru tenaga honorer. Saya bersama Bu Martiningsih, teman sejawat saya, alhamdulillah tidak berputus asa, berjuang, tetap semangat walaupun dengan hasil yang tidak memuaskan itu, dan tetap sabar. Kami juga sering mengikuti tes-tes pegawai negeri di berbagai macam lembaga. Saya pernah ikut tes pegawai negeri di Departemen Pendidikan Agama Islam, yang pada saat itu ternyata belum juga lulus. Begitu juga dengan Bu Martiningsih, juga mengikuti tes pegawai negeri, tetapi belum diluluskan oleh Allah. Alhamdulillah, pada tahun 2007, alhamdulillah kami berdua dan rekan yang lain sama guru honor Batanghari itu diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil Kabupaten Batanghari atau calon pegawai negeri sipil daerah. Dan tahun 2008 kami diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian suka duka kami dalam melaksanakan tugas, banyak hal-hal yang kami temui. Karena pertama juga penghasilan tadi, kemudian banyaknya termasuk juga sarana dan prasarana pendidikan yang masih sangat kurang pada saat itu. Tapi kami juga semangat, tetap semangat berjuang mengajar anak-anak ini tanpa lelah. Dan kami yakin bahwa Allah itu tidak diam terhadap apa yang kami lakukan. Dan ternyata alhamdulillah itulah program Pak SBY, kami menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di tahun ini, tahun 2021, rekan saya Ibu Dr. Anda Martiningsih memasuki masa purna tugas. Mungkin hal inilah yang memisahkan kami di dalam tugas, tetapi insya Allah di dalam ikatan tali silaturahmi, kami yakin kami tidak bisa putus dalam tali silaturahmi. Selamat purna tugas kepada rekan kami Dr. Anda Martiningsih. Selalu bersemangat walaupun sudah pensiun untuk anak-anak bangsa. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, tidak terasa Bu Ning sudah memasuki masa pensiun. Namun di sini saya sebagai rekan kerja dan tetangga Bu Ning sangat merasa kehilangan Bu Ning. Kenapa? Karena banyak suka dan duka yang saya tahu dari Bu Ning, yang Bu Ning selalu cerita dengan saya. Dan juga Bu Ning ini adalah guru yang pekerja, karena begitu datang ke sekolah pagi-pagi, dia pasti
langsung ke taman-tamannya, taman bunganya, untuk membersihkan dan merawat dan menyiram bunganya. Di sini saya Bu Ning sebagai rekan kerja Bu Ning sangat merasa kehilangan, apalagi kalau pagi-pagi. Bu Ning itu hampir setiap hari membawa makanan. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Dan Bu Ning selalu mengungkapkan pada saya, Bu Nur, nih saya ada bawa makanan, ayo silakan dimakan, dicicip. Ternyata setelah saya makan, makanan itu enak sekali. Walaupun hanya ubi rebus Bu Ning, tapi karena kita makan sama-sama, rasanya nikmat sekali. Nah, kemudian lagi yang saya juga kagumi dari Bu Ning, karena Bu Ning itu adalah pekerja. Setiap pembelajaran bioteknologi, itu anak-anak kan membawa tape. Itu hasil bioteknologinya. Dan Bu Ning itu selalu nanya ke saya, Bu Nur, masih ada enggak Bu Nur tapenya? Karena saya tahu Bu Ning itu selalu mau membuat makanan dari tape. Kadangkala sengaja saya tinggalkan untuk Bu Ning. Jadi pas Bu Ning nanya, saya bilang masih ada Bu Ning, aman. Nah, terus saya kasih ke Bu Ning, dan besoknya pasti Bu Ning bawa lagi makanan untuk dimakan rame-rame. Nah, itu mungkin sulit bagi saya sendiri untuk melakukan hal yang Bu Ning lakukan ini. Karena saya jarang bawa makanan ke sekolah Bu Ning. Tapi Bu Ning itu setiap hari bawa makanan, dan juga Bu Ning selalu bawa termos air yang berisi air hangat. Dan Ibu Ning minum air hangat dan makan kue yang Bu Ning bawa tadi, yang kami kadangkala tetangga sebelahnya, depannya itu selalu menyerbu, sehingga mungkin Bu Ning hanya kebagian sedikit dan dimakan oleh teman-teman yang lain. Tapi berkah apa yang Bu Ning bawa itu, mudah-mudahan apa yang Bu Ning berikan ke kami itu menjadi amal ibadah bagi Bu Ning, dan ini selalu kami ingat. Nah, dan juga saya pesan Bu Ning, kalau Bu Ning masih di bulian ini selama pensiun, sering-sering atau datanglah setiap hari ke sekolah. Lihatlah taman-taman bunga Bu Ning ini, itu yang indah-indah. Mungkin kami sebagai penerusnya sulit melakukan hal yang sama seperti yang Bu Ning lakukan, karena menjaga silaturahmi itu Bu Ning ibadah. Jangan lupa ya, datang lagi ke sekolah ya, dan selamat beristirahat dengan keluarga di rumah, dengan orang-orang yang tercinta, dan semoga dapat meningkatkan amal ibadah Bu Ning. Sukses Bu Ning. Terima kasih. Suka Ibu dengan Ibu Martiningsih itu banyak sekali, ya. Ibu Martiningsih itu adalah seorang ibu yang sebenarnya kalau dari kacamata Ibu, karena orangnya ikhlasan, kemudian dia seorang ibu yang bisa dapat dikatakan sebagai motivator kita selaku yang lebih di bawahnya lagi. Kemudian juga dia seorang inspiratif. Dari sosok Bu Martiningsih kita bisa mengeluarkan pendapat atau kegiatan yang sifatnya baik. Kemudian Ibu Martiningsih itu orangnya mengerti perasaan orang lain. Dia bertanggung jawab. Semua pekerjaan yang diberikan Ibu Martiningsih, mulai yang sifatnya KBM, reguler, atau sifatnya tidak reguler, atau spontanitas, Ibu itu pasti mengerjakan dengan lebih baik, sebaik-baiknya. Makanya Ibu pribadi dan teman-teman pada umumnya dengan Ibu senang sekali, karena Ibu tuh juga tidak emosional. Dia memang sosok ibu yang sebenarnya. Nah, itu Ibu yang suka sama Ibu Martiningsih. Kemudian tentu ada juga dukanya kan. Dukanya ini sangat lucu sekali. Nah, Ibu ini dengan Bu Martiningsih ini kan boleh dikatakan umurnya sudah termasuk tua ya, sebentar lagi masuk purna tugas. Tapi suatu saat Ibu dengan Martiningsih ini memasukkan lapor di rumah, ya kan? Jadi Ibu ini mungkin sudah agak bisa dikit dengan Martiningsih.
ceknya ibu ini mengajari dia. Tapi ternyata, nah, terbentur. Nah, setelah terbentur kan bingung tuh. Nah, akhirnya ibu menghubungi kawan yang ada di sekolah, tapi ternyata tidak bisa juga. Nah, saking gapteknya tadi, jadilah kami itu berhenti mengerjakan e-lapor tadi. Nah, mulai saat itu kami belajar dengan yang senior di sekolah, yang artinya bisa menguasai IT tadi. Nah, semenjak itu kami belajar yang bagus. Nah, saat sekarang kami insya Allah sudah bisa melaksanakan e-lapor itu tanpa bimbingan senior tadi. Nah, itulah dukanya. Tetapi itu semuanya menjadi pelajaran bagi kami. Bukan berarti yang sudah tua tidak bisa. Nah, tentu semangat. Ibu Martiningsi adalah seorang senior yang semangat di semua bidang. Nah, Ibu mengucapkan kepada Ibu Martiningsi setelah pensiun ini, Bu harapkan Bu Martiningsi selalulah silaturahmi dengan kawan-kawan di SMP 3 walaupun tidak berjumpa, tapi bisa melalui WA. Ya. Nah, Ibu Martiningsi selamat menghadapi purna tugas, selamat membimbing keluarga di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Martiningsi orangnya baik, dan yang kedua orangnya terampil. Apalagi untuk lingkungan sekolah ini hampir mayoritas itu Ibu Martiningsi yang menatanya. Ya, jadi kalau Ibu ya merasa kehilangan karena hari-hari dengan Ibu Martiningsi. Ibu ini sering kalau balik dari sekolah itu minum dokan, makan di Jalan Gajah Mada, itu masa-masa yang terindah dari Ibu lah itu. Kalau menurut Ibu Martiningsi itu orangnya terampil, orangnya kreatif. Mungkin itu yang tidak pernah bisa sama Ibu ikuti, Ibu contoh gitu. Ibu dengan Ibu Martiningsi ya dekat sekali ya. Kadang-kadang sekolah dijemput, pulangnya diantar. Ya, itu kesan-kesan Ibu yang Ibu kedekatan Ibu dengan Martiningsi. Ya, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa pulang dari sekolah, ayo minum di sana, ayo makan di sana. Inilah yang mungkin tidak bisa Ibu lupakan. Bu Martiningsi, happy lah Ibu Martiningsi setelah pensiun. Jangan lagi pikirkan SMP Negeri 3 Batanghari. Banyak lagi yang akan menggantikan Bu Martiningsi. Mudah-mudahan Ibu Martiningsi sehat selalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kiki, anak pertama Ibu Martiningsi. Jadi kesempatan ini aku ingin menyampaikan beberapa hal tentang Mama. Jadi Mama itu orangnya kuat, hebat, sabar, itu yang bisa aku ambil. Salah satu pelajaran dari Mama itu sabar. Nah, kemudian Mama itu jarang marah. Ke aku sih yang marah. Gak tahu kalau kesel Opi apa dia. Habis itu, tapi Mama itu orangnya ceroboh sama bingungan. Jadi kalau misalnya ada apa gitu, mulai panik gitu, kadang kita tuh cuman misalkan jangan malu-maluin gitu. Gitu sih kadang kalau Mama udah mulai ceroboh, mulai bingungan, pasti itu Mama kalau nggak waduh ya udah panik deh. Mama itu hobinya itu menjahit ya, jadi mungkin nanti di hari-harinya setelah pensiun mungkin dia juga nggak kesepian karena dia suka beraktivitas, mungkin dia menjahit
cucunya di sini. Boyong biru juga ke sini mah. Ya, doaku buat mama itu semoga mama selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikuatkan, panjang umur, bahagia selalu bersama suami, anak dan cucu. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela. Saya anak kedua dari mama saya yang dikenal dengan Ibu Martiningsih. Saya mau menceritakan tentang mama di sini. Mama sebagai sosok guru dan sebagai sosok orang tua dari kami itu adalah sosok orang yang sangat sabar, penyayang, kuat dan tangguh. Karena didikan mama itu udah kayak didikan tentara. Dari kecil kita harus bisa nyapu, bisa cuci piring, bisa semua deh pokoknya ya. Itu didikan dari mama yang tertanam sampai sekarang di kita. Terus tapi mama itu orangnya kupuhan, panikan. Itu sih. Terus mama itu punya hobinya itu koleksi tanaman, koleksi bunga-bungaan gitu. Terus suka melukis, suka menjahit. Biasanya ya menjahit itu bisa dijadiin bisnis ya mah. Terus bisa potong rambut, masak juga. Ya itu aja sih harapan dan doa buat mama. Semoga mama panjang umur, sehat selalu, terus diberikan sisa umur yang barokah. Mama jaga kesehatan, jaga makanan, jaga minum, jangan minum kopi, jangan sakit ya Maya. Itu karena cucu mama masih 3, masih bisa nambah. Ya udah itu aja. Terima kasih udah jadi mama yang baik, mama yang hebat, dan mama yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ovi, aku anak ketiganya Ibu Martiningsih. Pesannya jadi anak Ibu Martiningsih itu bersyukur, bahagia, terima kasihlah dilahirkan dari seorang ibu yang sangat tangguh, ibu yang hebat, ibu yang tegar, ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya, yang selalu menomorsatukan pendidikan anak-anaknya. Aku alumni SMP Negeri 3 Batanghari juga. Waktu kelas 2 SMP aku sempat diajarin sama mama mata pelajaran PPKN. Rasanya sih pasti malu ya, malu, awkward gitu, canggung karena ya nggak terbiasa aja. Biasanya di rumah harus panggil mama, tiba-tiba sekolah panggilnya ibu gitu kan. Terus ya gitu, kalau anak ibu guru kan biasanya kalau mau ujian pasti tanyain tuh sama teman-teman, Ovi udah ada kunci jawaban belum, atau udah dapet bocoran soal belum. Itu kayak pasti gitu loh pertanyaannya. Terus kalau pesannya buat mama, terima kasih banyak sudah melahirkan aku, sudah mendidik aku, sudah membesarkan aku. Terima kasih sudah
luar biasa, menjadi pahlawan, sosok yang bisa jadi panutan aku. Itu aja sih, semoga mama diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, selesai mengabdinya mudah-mudahan bisa nimang cucu dengan tenangnya mah. Amin. Itu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bagi yang belum kenal, dan seharusnya udah pada kenal karena saya udah sangat terkenal. Canda. Kenalin, saya Doni. Saya anak bontot dari 4 bersaudara, yang dimana 4 saudara ini udah kayak kelas sakti. Yang paling bontot yang paling nyusahin gitu. Ya sadar sih akan itu tuh, ya kan mah. Tapi tetap kesayangan mama, gantengnya mama, ya kan mah. Amaku tersayang yang paling cantik, 17 kali lebih cantik daripada Putri Rapunzel. Jangan lupa transfer habis ini. Sebelum cerita tentang mama yang jadi guru, aku mau cerita sedikit tentang mama yang sebagai orang tua. Itu tipe orang yang sangat sabar hadapin anak-anaknya, terus tegas kayak gitu ya. Walaupun waktu kecil dulu sering dipukul kan, mama juga anak kecil nakal gitu. Kalau lah jatuh, dak aku bilang mesti ngomong kayak gitu. Apalagi namanya saya tuh sering kalau balik itu dah. Kalau balik itu sering telat atau kayak mana tuh dia bikin masalah, sudah tuh melayang sendal selalu. Jangan kau balik lagi gitu. Gitu. Ya walaupun balik lagi setelah itu kan, setelah bapaknya yang baik hati ini kan, bojo anaknya, ayo nak balik. Ngaji papa pula sekarang kan, ya lupa transfer pak. Kalau cerita mama sebagai guru nih, mama tuh terkenal dengan guru yang paling sabar. Apalagi pas angkatan aku tuh sampai kawan-kawan aku tanya, mama kan dia pernah marah deh sih. Dia tidak tahu be, selama ini aku kayak mana di rumah kan deh. Dicaci terus sih. Nggak sih, bercanda. Ya walaupun sering gitu kan bisa dibilang. Terus mama tuh suka ngebantu anak muridnya yang kalau susah ekonomi itu dibantu. Terus itu mama tuh suka jahit gitu kan, kayak bantu-bantu kawannya jahit gitu. Tadi mama kayaknya buka jasa jahit, guru-guru lain juga bisa minta jasa jahit mama ya. Tapi tidak terima bon ibu bapak, karena mama saya paling sungkan untuk menagih. Harapannya buat mama tuh diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak gitu ketika setelah pensiun makin banyak rezeki. Walaupun saya mendukung mama, ayo mah jadi kepala sekolah gitu. sudah cukup ya. Udah dulu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 yang mana telah memberi kepercayaan kepada saya selaku guru di SMP Negeri 3 Batanghari, yang selama ini memberikan kepercayaan untuk mengatur, menata halaman, kemudian memberikan yang pernah ditugaskan menjadi kepala perpustakaan. Tentunya kami bukan berarti kami bagus dalam menata lingkungan dan masih kurang sebetulnya dalam apa yang kami lakukan. Untuk itu kami mohon maaf sebelumnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kerja yang mana selama ini kita bisa bergurau bersama-sama. Kemudian ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kami tetap saling memaafkan. Itulah yang pernah saya lakukan. Betapa kentalnya persahabatan kita, kekeluargaan kita di SMP Negeri 3 Batanghari, yang mana sulit untuk saya mungkin yang akan datang mungkin sulit untuk saya lupakan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang
sangat mendalam pada Bapak Ibu senior guru-guru SMP Negeri 3 Batanghari yang mana telah memberikan pendidikan pada anak-anak kami, yang mana alhamdulillah anak kami sudah sudah mandiri, dan tentunya untuk rekan kerja kami yang sekarang ini lagi merintis ya istilahnya, termasuk anak-anak ibu juga ya yang kemarin menjadi anak murid tapi sekarang menjadi rekan kerja. Mudah-mudahan waktu yang akan datang insya Allah kalian akan diterima menjadi pegawai negeri seperti apa yang ibu lakukan. Jangan mudah putus asa ya nak ya, kemudian semangat. Selama ini ibu juga sama dengan kalian mengalami masa-masa sulit seperti apa yang kalian alami. Untuk rekan-rekan kerja yang selama ini kami anggap sebagai keluarga sendiri di lingkungan SMP Negeri 3 Batanghari, terutama Bu Jajima yang selama ini selalu berdampingan dengan saya, yang selalu mengatur lingkungan, kemudian sering mendampingi untuk lomba-lomba. Untuk rekan kerja kami juga terutama yang pernah kerja di lingkungan perpustakaan, terima kasih untuk Vera ya yang selama ini mendampingi saya, yang mendapatkan juara juga diteruskan dengan adiknya si Dina. Terima kasih Dina yang selama ini juga mendampingi ibu, yang selama ini Dina ibu anggap anak ibu sendiri ya. Tiap hari kita berdua di perpustakaan. Mungkin di lain waktu ada kesempatan untuk bergabung lagi, dan kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, terutama ayah dan ibu yang selama ini sudah membesarkan dan mendidik sampai perguruan tinggi dan bisa melanjutkan menjadi seorang guru di Sumatera, terutama di Jambi, Kabupaten Batanghari. Dan saya ucapkan juga terima kasih ini kepada suami kami yang mana sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membimbing dan mendidik anak-anak SMP Negeri 3 Batanghari. Dan terima kasih kepada anak-anak Mama yang mana sudah memberikan kesempatan juga kepada Mama untuk mengajar, menyita waktu yang cukup lama, tapi kalian bisa berdiri sendiri, alhamdulillah, dan sudah bisa mandiri. Dan untuk anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 3 Batanghari yang semua ibu sayangi dan ibu cintai, jadilah anak yang baik nak ya. Jadilah menjadi generasi penerus bangsa yang mana bisa membanggakan diri kalian sendiri, keluarga, nusa dan bangsa. Mungkin itu harapan ibu kedepannya, semoga kalian menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.